Selamat pagi jemaat Tuhan, senang sekali kita bertemu lagi dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur hari ini kita ada di minggu pertama bulan ke-11. Banyak hal yang sudah kita lalui sepanjang tahun ini, tapi kita merasakan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, Tuhan tetap menolong kita. Sebelum kita memulai ibadah kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari mempersiapkan hati. Kita akan masuk nanti juga di dalam perjamuan kudus. Bersungguh-sungguh dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita minta, Tuhan, pulihkan hidup kami di sisa umur hidup kami ini, Tuhan. Tuhan untuk lebih
Engkaulah Tuhan, gunung batu kami Tuhan, tempat perlindungan kami. Kami aman bersama denganmu Tuhan. Engkau tempat perteduhan kami, tempat persembunyian kami Tuhan. Allah yang membela kami, Allah yang berperang ganti kami. Sesuai dengan firman Tuhan kami bisa berkata, jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami Tuhan? Bersama dengan Tuhan, kami melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, pulihkan kami, supaya hidup kami fokusnya adalah kerajaan sorga. Kami hanya ingin hidup berkenan di hadapan Allah Bapa. Kami hanya ingin menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami hanya ingin menjadi anak kesukaan Bapa Tuhan. Kami mau di sisa hidup kami berkemas-kemas. Kami mau pulang ke rumah Bapa kami yang di surga. Karena itu yang paling penting Tuhan. Kami mempersiapkan kehidupan kekekalan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan bernyanyi, kami akan menaikkan puji-pujian kami. Sebab Engkau baik. Selama-lamanya Engkau baik buat kami Tuhan. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami tahu sementara kami memuji Tuhan, sukacita dari sorga menjadi kekuatan buat kami. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik jemaat Tuhan, mari dengan bersukacita kita mau menaikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah
baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk di dalam firman Tuhan, mempersiapkan hati kita sebaik-baiknya. Biarlah kita mau berkata, hineni untuk setiap perkataan firman Tuhan. Dan berlalu bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Hari-hari hidup datang dan berlalu bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah. Katakan, kau buka mataku. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku.
Inilah iman percaya kami Tuhan. Kalau kami mencapai garis finish, di ujung jalan kami, ada Yesus sendiri yang menjemput kami Tuhan. Dan kami percaya itu sesuai dengan janji firman Tuhan. Saat ini berfirmanlah Tuhan. Sampaikan isi hatimu buat kami semua. Dan kami mau berkata ya untuk setiap perkataan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu untuk kami semua. Kami siap menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, yang ada di rumah dan juga bagi saudara-saudaraku yang ada di tempat ini, kiranya pagi hari ini menjadi hari yang penuh sukacita karena kita tahu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita sampai hari ini. Kita juga bersyukur hari ini kita bisa memasuki minggu pertama di bulan ke-11 di tahun 2021 ini. Kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mari siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan belajar firman Tuhan dan biarlah dengan firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan saya ambil dari 1 Tawarikh 19 ayat 1 sampai 15. 1 Tawarikh 19 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia dan Aram Maaka dan dari Aram Zoba. Mereka menyewa 32.000 kereta serta raja negeri Maaka dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota. Sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku.
Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai adik Yoab dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pagi hari ini saya memberikan tema yaitu menguatkan hati. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan yang penuh tantangan seperti hari-hari ini, salah satu hal penting yang harus kita lakukan adalah menguatkan hati. Menguatkan hati tidak hanya kita untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga menguatkan hati orang lain. Karena dengan menguatkan hati maka kita akan memiliki semangat dan keberanian. Kita dapat bangkit dalam iman, kita dapat mengingat kembali janji-janji Tuhan. Dan kita tidak akan takut dalam menghadapi setiap tantangan. Sebab kita tahu roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita menguatkan hati kita dengan kita bersandar kepada manusia. Sebab manusia tidak dapat kita andalkan. Kita dapat menguatkan hati kita pada saat kita hanya bersandar penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu, hati kita bisa kuat. Kita dapat menguatkan hati kita kalau kita bersandar mutlak hanya kepada Tuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13, di sana dikatakan, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Dari ayat ini kita dapat mengerti bahwa kunci kemenangan dari Daud dan umat Tuhan adalah karena mereka menguatkan hati mereka. Ada banyak persoalan yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Penyebabnya adalah karena kita tidak mau menguatkan hati kita. Kita terlalu cepat putus asa. Kita cepat mengalami kelemahan iman. Dan kita sampai taraf pasrah. Dan kita berkata, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku sudah tidak kuat lagi. Karena apa? Karena kita tidak menguatkan iman kita. Kita tidak menguatkan hati kita untuk menghadapi setiap tantangan dan masalah yang kita hadapi. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu dan juga saya sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sulit. Mungkin Bapak Ibu kita semua sedang mengalami persoalan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi kita merasa gagal dan akhirnya kita menyerah. Sebagai hamba Allah, saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua bahwa Tuhan pasti
akan membela dan menolong kita semua. Pelajarannya hari ini adalah bagaimana kita bisa menguatkan hati kita. Itu pertanyaannya. Maka kiranya pelajaran firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita semua. Bagaimana kita bisa menguatkan hati kita. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menguatkan hati kita? Yang pertama adalah kita harus mengarahkan pandangan kita ke arah yang tepat. Jangan kita memandang kepada manusia. Jangan kita menoleh ke belakang. Jangan pandang kepada masalah dan persoalan-persoalan yang sulit selama ini Bapak Ibu. Dalam persoalan apapun kita belajar untuk mengarahkan pandangan kita kepada firman Tuhan. Kita mengarahkan pandangan kita kepada janji-janji Tuhan. Kita mengarahkan pandangan kita kepada kasih karunia Tuhan. Kita mengarahkan pandangan kita kepada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Rancangan Tuhan atas hidup kita bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan Allah kepada kita adalah memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Itu yang menguatkan kita, yang menguatkan hati kita. Sebab kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada manusia, kepada persoalan, kepada hal-hal yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka hasilnya adalah kita akan terpuruk. Kita akan mengalami kelemahan, bahkan kita akan mengalami putus asa, bahkan kita bisa bunuh diri. Tetapi kalau kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, kepada tempat yang tepat yaitu Allah, maka Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita untuk apa yang kita lakukan sehingga hati kita menjadi kuat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini, siapapun kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Allah yang hebat dan dahsyat itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu yang menguatkan hati kita. Itu yang pertama, bagaimana kita dapat menguatkan hati kita di hari-hari yang sulit itu. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang bisa menuntun kita dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Yang kedua, bagaimana kita bisa menguatkan hati kita? Kita harus menjaga pikiran kita. Kita harus menjaga pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita mulai terpengaruh oleh perkataan manusia. Kita belajar mengelola pikiran kita dengan firman Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8 katakan, mari kita buka ayat kita di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan sampai juga apa yang terjadi di sekeliling kita membuat kita menjadi pahit Bapak Ibu. Jadi pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita bisa menjaga pikiran kita bisa mengelola pikiran kita. Aman hidup kita Bapak Ibu. Kadang orang di sekitar kita bisa mempengaruhi. Tetapi kalau kita menjaga pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan mudah terpengaruh dengan apapun juga. Kalau apa yang ada dalam hati dan pikiran kita adalah hal-hal yang negatif, maka sikap dan langkah-langkah kita pun akan negatif Bapak Ibu. Kalau pikiran-pikiran kita dan perkataan kita positif, maka kita akan banyak mengalami mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menguatkan hati kita
kalau kita menjaga pikiran kita. Kadang dalam masa kita mengalami masalah, persoalan, kalau pikiran kita tidak jaga, maka pikiran kita akan liar. Dalam kita menghadapi kesulitan, keuangan, ekonomi, kadang pikiran kita, saya bisa pinjam kemana ya? Saya bisa, pikiran kita kemana-mana. Tetapi kalau kita menjaga pikiran kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan kita pikirkan apa yang Tuhan pikirkan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita dapat berpikir dengan benar, berpikir dengan cermat apa yang harus kita lakukan. Jadi itu Bapak Ibu, kalau pikiran kita bisa jaga dengan baik, dengan benar, dengan positif, maka hati kita pun akan kuat. Kita akan menguatkan hati kita, tidak hanya menguatkan hati kita, tetapi orang lain bisa merasakan bahwa dengan kita menjaga pikiran kita, maka orang lain pun bisa merasakan bahwa orang lain bisa kuat hatinya. Karena apa? Karena kita melihat kita yang bisa menjaga pikiran kita. Gitu Bapak Ibu. Jadi luar biasa bagaimana kita bisa menguatkan hati kita kalau kita menjaga pikiran kita dengan baik di dalam tuntunan Tuhan. Pikirkan hal-hal yang positif. Pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Jangan pernah memikirkan sesuatu yang tidak Tuhan pikirkan. Firman Tuhan itu hebat dan dahsyat Bapak Ibu. Jadi kalau pikiran kita mulai kemana-mana, pikiran-pikiran kita mulai liar, pikiran-pikiran kita mulai tersesat lah dikatakan begitu. Mari kembali kepada firman Tuhan supaya kita bisa menguatkan hati kita dan juga menguatkan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menguatkan hati kita? Yaitu kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan mati buat kita. Dia meninggalkan sorga buat kita dan Tuhan juga menjamin penyertaannya yang sempurna buat kita. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Jangan kita membiasakan diri untuk mengingat persoalan-persoalan yang belum selesai. Jangan kita mengingat kepahitan-kepahitan yang orang perbuat kepada kita. Dalam cerita Daud ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Daud sedang menghadapi suatu kepahitan. Bahwa Hanun bin Nahas, Raja Bani Amon yang merupakan anak dari sahabatnya, membalas itikat baik Daud dengan mempermalukannya. Sungguh sebuah ironi Bapak Ibu. Namun hal ini tidak membuat Daud melupakan kebaikan dan penyertaan yang Tuhan berikan baginya. Dalam 1 Tawarikh 17 ayat 8 dikatakan, Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Tuhan telah berjanji dan ia menepatinya. Juga di dalam 1 Tawarikh 18 ayat 6 dikatakan bahwa kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsik. Dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Inilah yang mendasari perkataan Daud untuk menguatkan hati. Hati kita akan kuat dan langkah kita akan tegap ketika kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengingat segala keburukan, mungkin keburukan orang lain, kita tidak akan pernah melihat kebaikannya. Di sini kita belajar Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita bisa menguatkan hati kita ataupun menguatkan hati orang lain. Mari kita ingat kebaikan Tuhan dan kebaikan orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Itu akan menguatkan hati kita Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan
Di dalam kita menghadapi setiap persoalan, kita menghadapi masalah, kita menghadapi setiap tantangan, terus kita mengingat keburukan, kita mengingat kejelekan-kejelekan orang. Apakah itu akan membuat kita lebih baik? Tidak. Itu akan membuat kita terpuruk, bahkan kita akan putus asa. Kita akan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Kita melihat kejelekan-kejelekan orang, keburukan-keburukan orang. Tetapi di sini kita belajar Bapak Ibu, belajar supaya hati kita kuat, supaya hati orang lain juga kuat. Maka apa yang harus kita lakukan? Mari ingat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Kita bisa terluputkan dari setiap persoalan, kita terluputkan dari bencana, kita terluputkan dari kecelakaan, dari kematian. Ingat kebaikan Tuhan. Kita bisa melakukan dalam hidup kita. Kita bisa melihat juga kebaikan-kebaikan orang dalam hidup kita. Kita bisa kuat Bapak Ibu kalau kita melihat kebaikan, mengingat, tidak hanya melihat tapi mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita bisa menguatkan hati kita? Kita harus dekat dengan Tuhan. Seperti pujian yang ada, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dengan kata lain, Daud mau berkata, selama aku dekat dengan Tuhan, hatiku akan menjadi kuat, jiwaku akan menjadi tenang, hatiku akan penuh dengan sukacita, dan langkah-langkahku akan penuh dengan berkat yang berkelimpahan. Luar biasa Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menguatkan hati kita? Jawabannya adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan mengalami ketenangan, keteduhan jiwa di dalam menghadapi setiap persoalan demi persoalan. Mungkin Bapak Ibu berkata, Bu Ana, bagaimana Bu Ana menghadapi hari-hari ditinggal Bapak sampai 11 bulan, dari bulan Januari sampai bulan November ini? Mungkin Bapak Ibu melihat, oh Bu Ana bisa kuat, Bu Ana bisa menghadapi ini semua. Kalau Bapak Ibu pribadi bertanya kepada saya, secara manusia saya tidak akan kuat menghadapi hari-hari saya. Tetapi saya tahu, saya berkata kepada Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya di dalam tinggal tenang di dalam Tuhan, saya bisa menjalani hari-hari saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau bukan karena firman Tuhan, kita tidak bisa kuat. Kalau bukan karena kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, kita akan terpuruk. Saya mengajak Bapak Ibu semua, mari di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang sukar ini Bapak Ibu, mari kuatkan hati kita. Kita menguatkan hati kita menguatkan hati orang lain. Saya mau bersaksi Bapak Ibu, di minggu-minggu yang lalu saya juga kadang mengalami kesedihan, kadang mengalami hal-hal yang Tuhan aku tidak sanggup melakukan ini. Tetapi saya belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya meminta Roh Kudus menguatkan hati saya. Karena saya tahu itulah tempat sandaran saya. Saya bersandar kepada Tuhan, saya berserah kepada Tuhan, saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya Allah
yang mampu menguatkan saya. Yang itu luar biasa Tuhan. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Di saat saya sedang beristirahat, sedang tidur, tiba-tiba ada seseorang menelpon saya mengatakan, "Ibu, saya mau datang ke rumah ibu, tolong saya." Padahal saya sedang bergumul loh, sedang ada persoalan. Tetapi saya bilang silakan datang. Padahal dalam masa-masa pandemi ini tidak semudah itu ya Bapak Ibu kita membuka rumah kita. Tetapi saya sungguh kuat untuk tergerak untuk membuka rumah saya untuk orang ini datang. Dan puji Tuhan dia datang dengan pergumulannya, dengan persoalannya. Saya mendengarkan dengan setia. Saya mendengarkan dengan baik. Tapi di situ Roh Kudus berbicara, kamu ada persoalan tetapi ada orang lain yang datang membawa persoalannya. Di situ kamu hadir untuk menguatkan dia, menguatkan hatinya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus itu luar biasa. Sedang dia mengatakan persoalannya, saya mendoakan beliau, menguatkan dia. Dan puji Tuhan dia pulang. Dia memberitahukan kepada saya, terima kasih banyak Ibu Ana. Sudah mendoakan saya, menguatkan saya. Saya sampai bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Di saat saya mendoakan dia, di situ Tuhan turun tangan memulihkan saya. Oleh karena itu, hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua. Mari, jangan kita menjadi orang yang egois. Jangan kita menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Jangan Bapak Ibu. Tetapi kita belajar. Kita menguatkan hati kita. Kita meminta Roh Kudus untuk menguatkan hati kita. Dan kita belajar untuk menguatkan hati orang lain di dalam tuntunan Tuhan. Puji Tuhan hari ini firman Tuhan sungguh luar biasa. Sekalipun sederhana. Tetapi saya percaya Roh Kudus yang akan menjamah hati Bapak Ibu semua. Ada satu hal yang pasti Bapak Ibu akan dapatkan di dalam firman Tuhan hari ini. Saya tidak bisa berkhotbah yang tinggi-tinggi Bapak Ibu. Tetapi saya bisa belajar dari firman Tuhan yang kita bisa berikan kepada Bapak Ibu semua. Mari kita menguatkan hati kita. Kita belajar pada pagi hari ini. Ada 4 hal. Ada 4 hal yang kita pelajari bagaimana kita menguatkan hati kita. Yang pertama, kita harus belajar mengarahkan pandangan kita kepada tempat yang tepat, yaitu kepada firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, kita harus menjaga pikiran kita. Karena pikiran kita ini bisa berperang di mana-mana, berpengaruh. Karena kalau pikiran kita salah, maka segala perkataan, perasaan kita, tindakan kita akan salah. Oleh karena itu jaga pikiran kita. Yang ketiga, kita harus selalu mengingat kebaikannya Tuhan. Dan yang keempat, kita harus dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau berkata, kuatkan hati Bapak Ibu semua. Selama hati kita kuat, maka langkah kita akan tegak dan jalan kita penuh dengan kemuliaan serta perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sola Gracia. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini. Persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan di rumah dan terlebih persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Mari kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan karena setiap bagian dari hidup kami Tuhan terlibat sepenuhnya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami.
bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan melihat Allah yang baik di sepanjang hidup kami. Kasih yang Tuhan sudah peragakan di Kalvari menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Itulah yang kami ingat pada pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur yang adalah benar-benar makanan dan minuman bagi kami, yang secara rohani adalah tubuh dan darah-Mu, yang akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Kuduskan dan tahirkan kami, untuk kami layak berada di sekitar perjamuan kudus ini, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Puji nama Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan dan sudah diterima di rumah. Kita akan mengangkat pujian, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah Dia tak tinggalkan. Percayalah, percayalah Dia akan mengangkatmu. Mari angkat roti di tangan kanan kita ini. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah dirembukkan, dipecah-pecahkan untuk dosa saya dan saudara. Percayakah saudara, roti di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah anggur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita naikkan syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Ku ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Jagai hati kami Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur ya Tuhan. Sebab anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Haleluya. Betapa baik Tuhan, kuatkan hati kami ya Tuhan. Ku mau bersandar penuh kepadamu ya Tuhan. Allah yang baik, Allah yang besar. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Jagai hati kami Tuhan, jagai hati kami. Jagai hati kami ya Allah ya Tuhan. Dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya, ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Sampai sempurna. Sampai sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sempurnalah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami memuji menyembah Tuhan. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kami memberikan persembahan dan bahkan kami mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah setiap suara kebenaran Allah itu kami dengar, benar-benar suara dari Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini menguatkan kami. Dan ibadah kami sangat diberkati Tuhan.
Dan kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang dengan setia beribadah, kiranya Tuhan memberkati mereka. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam sekolah, dalam kuliah, dan dalam hidup hari lepas hari. Biarlah kami senantiasa menguatkan hati kami untuk kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Kami menjaga pikiran kami mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan kami dekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hati kami terus kuat di dalam Tuhan. Karena kami tahu hanya karena Tuhan saja hidup kami jadi sempurna. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dalam ibadah kami. Kami bersahati melepaskan berkat Allah untuk seluruh umat-Mu yang dengan setia beribadah. Diberkati umat-Mu dalam perkara apapun, dalam masalah apapun yang sedang mereka hadapi. Biarlah umat-Mu tetap setia kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajarannya, para menteri, penegak hukum semuanya Tuhan berkati. Tuhan memberkati pemimpin kami agar mereka diberikan hikmat dalam mengatur bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi pemimpin bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk sinode kami GSKI. Tuhan memberkati sinode kami. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di GSKI. Kami berdoa untuk pemimpin sinode kami Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan keluarga. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu Tuhan. Demikian juga bagi gereja kami GSKI SSCC yang ada ini Tuhan berkati. Dimanapun Tuhan tempatkan gereja ini menjadi saluran berkat, menjadi corong Allah untuk menyampaikan suara kebenaran Injil bagi banyak orang. Biarlah Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan di tempat ini menjadi berkat dan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami menjadi umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang mengandung hari ini Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, memberkati setiap anak-anak-Mu yang dengan setia melayani beribadah. Bagi pelayan-pelayan Tuhan yang dengan setia melayani pada pagi hari ini Tuhan memberkati mereka. Kemanapun kami pergi dan melangkah tangan Tuhan yang kuat dan perkasa menyertai langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya di hari-hari ke depan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Diberkati juga Tuhan setiap persembahan dan juga persepuluhan milik Tuhan yang dikembalikan oleh umat-Mu Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Tetaplah setia kepada Tuhan. Setia mengiring Tuhan. Dan setia melayani Tuhan. Dan jemaat Tuhan, mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan amin. Bersyukur
Amin. Ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk memberikan persembahan, juga mengembalikan perpuluhannya milik Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.